الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ahmad itu tuh nama batinku. Hilangkan Ahmadnya. Insan itulah nama batinku. Insan itulah nama rahasia diriku. Lalu siapa Ahmad? Ahmad itu ya aku. Hilangkan Ahmad, hilangkan akunya tuh. Ya. Insan itu ya akulah tuh. Lalu siapa Tuhan? Yang Tuhan itu ya aku itu yang Tuhan. Makanya aku yang sejati, aku yang sebenar-benarnya, itu akunya Tuhan. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Yang Tuhan itu hanya aku. Aku itu yang Tuhan. Yang Tuhan itu aku. Nama batinku Ahmad. Nah, ingat. Yang Tuhan itu aku itu yang Tuhan. Namun diriku yang Tuhan tadi adalah kosong. Diriku yang Tuhan itu adalah kosong. Yang kosong itulah nama batinku yang disebut namanya Ahmad. Yang batin tuh, yang kosong itu adalah nama batinku yang disebut namanya dengan Ahmad. Sedangkan Allah itu nama zohirku. Nah, yang Nur Ilahi tadi yang disebut Allah itu adalah nama zohirku. Sedangkan Muhammad itu nama wujud diriku. Adam itu nama rupaku. Insan itu nama kesempurnaan rahasia diriku yang ke-100. Ya. Kalau disebut yang ke-100-nya itu insan. Nah, kalau diberilah insan itu nama lagi 101 dia. Namanya Pak Zainuddin. Nah, Pak Zainuddin itu yang nama ke-101. Namanya Pak Ripai. Nah, Pak Ripai itulah nama aku yang ke-101. Lalu siapa Pak Zainuddin? Siapa Pak Ripai? Pak Ripai, Pak Zainuddin itu aku. Aku yang mana? Akulah yang sebenar-benar Tuhan itu yang aku sejati. Maka disitulah Abu Mansur Al-Halad, Syekh Siti Jenar mengatakan, Anallah anal haq. Akulah Allah, akulah yang hak itu. Maksudnya, aku yang sebenar-benar aku itu ya Allah. Aku yang sebenar-benar yang hak itu. Yang sebenar-benar hak. Yang sebenar-benar aku sejati. Ya namanya Allah tadi. Ya Tuhan itu. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada aku kita. Kalau kita bilang akunya kita. Sebutlah akunya kita. Aku, kita, aku itu kita. Sampai 80 tahun. Aku, kita. Hilang aku, kita tuh. Alias mati. Ketika hilang aku, kitanya tadi. Aku siapa yang tinggal? Aku Allah. Itulah maksudnya. Yang sebenar-benar aku itu ya Allah. Allah itu yang Tuhan. Yang Tuhan itu dirinya itu adalah kosong. Yang kosong itu aku. Nah, nama zohirku Allah, nama batinku Ahmad, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama kesempurnaan diriku insan. Itulah sempurnanya Bapak Ibu. Mengenal Allah itu. Jadi ketika kita memandang si A, memandang si B, yang nampak Allahnya yang kosong tuh, Allah itu kan namanya. Nah, namanya tuh, nama daripada dirinya. Nah, dirinya yang mana? Yang kosong. Nah, ketika memandangnya nampak kosong tuh. Kayak gini ya, ini kosong. Lihat, tangan Ustaz. Nah, ketika kosong,
muncul dia. Muncul, kosong lagi. Kosong, muncul lagi dia. Kosong dia lagi. Maka yang wujud ini, ya, wujud ini kan Muhammad. Inilah wujud diriku bernama Muhammad. Tapi sebenarnya wujud diriku bernama Muhammad tuh, ya, sahabat itu kosong. Yang kosong tuh diriku. Namun untuk melihat diriku, aku wujud. Nah, siapa wujud itu? Muhammad. Ketika memandang Muhammad yang terpandang, kosong tuh aku. Berarti antara Muhammad dengan Allah berpisah enggak tuh? Bercerai enggak dia? Kalau dia tidak berpisah, tidak bercerai, apa namanya? Esa, tunggal dia. Ketika dia esa, ketika dia tunggal, disebut namanya dengan Ahmad. Nah, itulah nama batinnya yang tersembunyi di dalam diri Allah itu. Dia Ahmad itu. Namun pandangan Bapak Ibu, ketika memandang siapapun, memandang segala yang wujud, memandang sekalian alam, yang terpandang itu adalah Allah. Allah itu yang aku itu yang kosong. Maka kosongnya nampak. Kosong Ustaz masuk itu, kosongnya diri Tuhan. Kesempurnaan memandangnya. Jangan memandang Muhammad ini kosong, ini lagi ini Muhammad ini ya, kosongnya ini lagi ini mandangnya. Yang kosong ini nampak. Pandang ini nampak kosong, tapi kosong yang Ustadz maksud Bapak Ibu, kosong yang diri Tuhan yang namanya Allah, itu maksudnya. Maka pandanglah Allahnya, lihat Allahnya, silau Allahnya. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang diperbuat, pandang Allahnya, lihat Allahnya itu. Kalaulah dipandang Allah dan dilihat Allah, rupanya Allah itu segala yang wujud. Nah, lihat. Allah itu segala yang wujud. Kalau memang Allah itu segala yang wujud, lalu segala yang wujud itu siapa namanya itu? Muhammad. Kalaulah segala yang wujud itu disebut Muhammad, lalu siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Cara memandangnya. Karena paham kita tuh. Kalau kita dah paham bahwa Allah itu segala yang wujud, Allah itu yang diri Muhammad, yang diri Muhammad itulah wujud dirinya aku, maka kesempurnaan memandangnya Allah adalah pandang lagi Bapak Ibu. Ya, yang dipandang Allah, yang memandang juga Allah. Jangan Bapak Ibu mampu memandang Allah di luar diri, tapi tak terpandang Allah pada diri yang memandang. Aku butuh sange tak kicua di nantarang namanya. Kita bisa memandang Allah di luar diri. Allah, 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 Allah. Ana, huwa, anta. Tapi Allah yang pada diri tak mampu kita memandang. Aku tak kicu di nantarang namo tu mah. Anyui Bapak Ibu kalau nak karam. Sama sih itu mah sama-sama nak selameknya. Ya. Jadi pandangan kita dari Allah bagi Allah untuk Allah, dari aku bagi aku untuk aku. Itu pandangan yang kasab, itu pandangan yang tembus, itu pandangan yang tidak ada dosa di situ. Nah, berarti kalau pandangan dosa, man nazara ila sayyin ma lam yarallahu bihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada yang wujud, kepada sesuatu, kepada bentuk dan rupa, lalu dia tidak mampu memandang aku. Akulah segala bentuk dan rupa itu. Akulah segala yang wujud itu. Tak mampu dia memandang aku. Bahwa itu adalah tajaliku yang aku beri namanya, tajali aku itu Muhammad. Itu pandangan yang berdosa tuh. Balhum adol. Mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak dibilang sesat karena dia tidak punya KKO. Nah, bukan KO no. KKO, apa KKO di Bu? Kinci utak. Ya, dia tak mampu memandang siapa yang melihat pada matanya, tak mampu siapa yang mendengar pada telinganya, tak mampu siapa yang hidup pada dirinya. Ya wajar saja karena dia tidak diberikan KKO.
Tapi kalau manusia sudah diberikan namanya akal pikir, sudah diberikan namanya kecerdasan rohani, lalu tak mampu dia memandang yang wujud itu Allah, yang hidup itu Allah, yang melihat, mendengar, berkata itu Allah. Tak mampu dia memandang aku pada segala yang wujud, pada segala yang hidup. Maka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Karena dia telah aku beri akal pikir. Ini mesti disadari ini. Makanya Allah katakan melalui nabinya. Apa kata Allah melalui nabinya? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayyit. Kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinzir. Barang siapa yang turun naik, keluar masuk napas nih, turun naik, keluar masuk napas ini, tidak ingat dia akan Allah pada dirinya, tidak sadar dia pada dirinya itu Allah. Fahuwal mait, maka dialah yang dikatakan bangkai, Bapak Ibu. Dikatakan bangkai. Bangkai yang bagaimana kata Nabi? Dunal baqarah, bukan bangkai sapi. Fahuwal khinzir, bangkai babi. Makanya Bapak Ibu kalau mati jangan sampai orang bilang kita nih bangkai. Kalau bangkai itu tidak wajib disolatkan tuh. Namanya bangkai itu apa? Disolatkan. Tapi kenapa orang yang tidak mengenal Allah, walaupun hakikatnya bangkai, namun bagi Bapak Ibu menyolatkan mereka, Bapak Ibu masih mampu memandang diri mereka itu bukan bangkai. Itulah bersifat husnuzon kita kepada dirinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyolatkan akan dirinya tertolong juga dia hendaknya Bapak Ibu. Walaupun hakikat dirinya bangkai karena dia tidak mengenal dirinya, tak mengenal siapa Tuhannya, namun bagi kita yang sudah sampai pemahamannya, hendaklah kita berhusnuzon kepada dirinya. Pandanglah dia itu ya adalah insani. Pandang dirinya itu disebut namanya Muhammad. Selamat juga dia Bapak Ibu. Itu yang diharapkannya. Ya. Makanya di dalam sholat berjamaah Bapak Ibu, kalau kita bawakan ilmu ini ke dalam sholat berjamaah, beruntung orang-orang yang sholat berjamaah. Di mana letak untungnya Bapak Ibu? Kalaulah 40 orang sholat berjamaah itu, enggak 40 orang. 39 itu Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Termasuk imamnya situ. Namun ada Bapak Ibu satu di dalamnya mencukupi 40. Maka Bapak Ibu ini mampu mengimami imam dan jamaah di dalam sholat. Walaupun posisi Bapak Ibu sebagai makmum posisinya. Saya ulang lagi. Ini memahaminya baik-baik. Kalaulah sholat berjamaah itu 40, 39 tidak mengenal Allah. Maksud tidak mengenal Allah tadi itu, dia belum mengenal Allah yang Tuhan yang sebenar-benarnya itu, ya. Maka walaupun dia menjadi imam bagus pun bacaannya, maka ibadahnya tak sampai. Tak sampai. Makanya jadi imam tuh berat tanggung jawabnya Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas syariat fikihnya bagus. Kalau hanya sebatas syariat fikihnya bagus, dia tidak mengenal Allah, itu namanya ibadah ritual namanya itu. Ya. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu namanya ibadah ritual, sholat batang tubuh namanya. Tak mampu dia menghantarkan di jamaahnya karena dia imam. Namun ada satu orang di dalamnya itu orang yang telah mengenal Allah. Walaupun posisinya sebagai makmum, hakikatnya dia mengimami imam dan makmumnya di dalam sholat berjamaah. Maka sampailah sholat mereka semuanya. Situ letak beruntungnya. Andai kata kita tidak bermakrifat, tak mengenal Allah kita,
Oh, harapan kita mudah-mudahan ada orang mengenal Allah di situ. Sampai juga ibadah sholat kita itu. Itu maksudnya. Tapi Bapak Ibu tak boleh pula sombong. Kalau enggak gara-gara dan di situ tadi sholat enggak sampai saja tuh. Sombong mananya Bapak Ibu. Ya, sok-sok nama itu. Ini yang dibilang Allah tuh. Jangan kita berlaku sombong, sudah merasa ma'rifat. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Itu ingat tuh. Jangan kamu merasa dirimu udah makrifat. Jangan kamu merasa dirimu udah kenal aku. Jangan kamu merasa dirimu udah sampai kepada aku. Huwa a'lamu bimani taqa. Akulah sebenarnya yang tahu siapa yang makrifat, siapa yang kenal aku, siapa yang menjadi kekasihku. Siapa yang betul-betul menjadi kekasihku, aku yang tahu, karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Dirimu itu akulah yang rahasianya. Aku inilah yang wujud dirimu. Aku yang tahu itu, kata Tuhan. Setelah makrifat Bapak Ibu, setelah paham, kita tak boleh pula ngaku-ngaku lagi di sana. Makanya orang makrifat tak ada pengakuan di sana. Kalau ada orang makrifat mengaku diri makrifat, itu bohong, itu dusta tuh. Karena orang makrifat tak ada ngaku-ngaku. Apakah orang belajar ilmu makrifat itu apakah benar sudah makrifat dia? Belum tahu Bapak Ibu. Ilmu makrifatnya dia dapat. Ilmu makrifatnya dia tahu. Tapi dia belum tentu sudah makrifat. Ya, yang bisa kenal aku, ya aku. Yang bisa kenal aku tuh aku. Itu Arab tuh Robbi birobbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Hebat pun kita Bapak Ibu, cerdas pun otak kita, brilian pun akal pikir kita. Kalau Allah Bapak Ibu tidak mau memperkenalkan dirinya kepada kita, kalau Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada diri kita, tak akan pernah bisa kita mengenal Allah. Sia-sia perjalanan hidup kita di dunia. 50 tahun, 80 tahun sia-sia. Makanya yang bisa kenal dengan aku adalah aku sendiri. Aku yang kenal dengan diriku. Kalau ada yang bisa mengenal aku, itu orang yang aku beri keistimewaan. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Aku udah pilih dia, aku udah istimewakan bagi dirinya. Aku bukakan rahasia diri aku kepada dirinya. Nah, jadi kalau Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada kita Bapak Ibu, jangan cemas kita Bapak Ibu. Orang mencari Tuhan 30 tahun lamanya, Bapak Ibu cukup 3 tahun. Orang mencari Tuhan 3 tahun, Bapak Ibu cukup 3 bulan. Orang mencari Tuhan 3 bulan, Bapak Ibu cukup 3 minggu. Orang 3 minggu, Bapak Ibu cukup 3 hari. Orang 3 hari, Bapak Ibu cukuplah 3 jam. Orang 3 jam. 3 menit. Betul. Kalau Allah berkehendak. Makanya mengenal diriku paling mudah, kata Allah. Yang payah tuh mengenal dirimu. Di mana letaknya mudah mengenal aku? Kalau kamu udah kenal dengan dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Kalau kamu udah berjumpa dengan diri sejatimu, pasti kamu berjumpa dengan aku. Kenapa? Karena akulah sebenarnya menjadi diri sejatimu itu. Diri yang hakiki, diri seakmal diri, sejatinya diri. Itu aku, kata Tuhan. Kalau udah sempurna pandangan kita, maka disitulah Pak Ibu sudah dikatakan bertubuhkan dirinya Allah. Sudah bertubuhkan dirinya Allah. Nah, kalau sudah bertubuhkan dirinya Allah, maka di situ letaknya rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu. Rupanya hidup ini ya menjadi rahmat aja Bapak Ibu. Namun bagaimana kita akan menjadi rahmat kalau tak kenal dengan diri kita? Tapi kalau kita sudah kenal dengan diri, itu jadi rahmatnya. Rahmat itu mendatangkan barokah. Nah, jadi orang yang barokah hidupnya, orang yang rahmat hidupnya adalah orang yang mengenal Allah pada dirinya. Karena dirinya inilah sebenar-benarnya diri Allah. Jadi yang kita cari selama ini adalah diri kita sendiri Bapak Ibu.
Yang kita cari selama ini adalah diri sendiri. Karena diri sendiri itulah diri aku. Aku itulah yang bernama Allah. Akulah Allah. Status aku sebagai Tuhan. Namun diriku yang bernama Allah, status aku Tuhan, aku itu yang kosong. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bicara Allah, Allah yang mana? Allah yang kosong tuh. Allah yang hampa, Allah yang tiada, itu yang Tuhan itu. Tak bisa lagi diingat-ingat lagi itu. Tidak bisa lagi dianalisa. Makanya orang yang telah sampai pahamnya, disitulah sempurnanya Bapak Ibu memandang Allah. Kesempurnaan memandang Allah itu pada Dia Bapak Ibu. Pada Dia. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.